Iya, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Selamat sore buat yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 29 ya, Juli. Tidak terasa, bentar lagi masuk bulan Agustus. Dan puji Tuhan kita dikumpulkan lagi untuk melanjutkan pelajaran kita dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan saat ini kita sudah dituntun tiba di chapter 22, Water from the Rock, Living Water, atau air dari hidup, air dari batu, air hidup. Dan kita lihat ya, saya secara pribadi lihat dari pelajaran-pelajaran ini sudah kita pelajari, luar biasa sekali firman Tuhan ini, di mana kita bisa menyelami kedalaman dari firman Tuhan ini dari chapter ke chapter yang lain. Banyak hal yang saya tidak pernah pelajari, yang tidak pernah saya tahu, tetapi di buku ini menjelaskan itu semua. Dan saya lihat penekanannya kepada keselamatan hanya melalui iman, yaitu lebih jelas lagi dan lebih hari lebih ditekankan, lebih maju kita kepada chapter-chapter berikut, terus penekanannya akan keselamatan hanya melalui iman ini lebih jelas, luar biasa. Baik saudara-saudara, kita review sedikit ya apa yang sudah kita bahas di chapter 21 kemarin, penekanannya apa, memakan tubuh Kristus ya, di mana kita datang kepada kesimpulan, kita diajak di chapter 21 kemarin ya, memakan firman Tuhan. Ya, penekanannya bagaimana kita bergantung di dalam kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Tadi contoh kesaksian dari Tante Cory dan Brother Lauri. Ya, bagaimana kita hidup dari kebenaran firman Tuhan itu. Hidup dari firman Tuhan itu. Kita makan roti hidup itu. Kita makan tubuh Kristus. Ya, ada juga penekanan kemarin tentang waktu kita mengikuti perjamuan, memakan roti, minum anggur. Sister White menekankan, Sister White menulis bahwa ini adalah lambang, tapi sungguh tidak bertentangan dengan apa yang Brother Wagner catat di sini ya, bahwa waktu Tuhan bilang, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, waktu kita mengikuti perjamuan, kita makan dan kita minum. Nah, lalu ada kutipan yang lain di sini dijelaskan. Ayatnya juga bilang kalau kita makan dengan tidak layak. Semula saya berpikir apa ini makanan yang tidak layak. Artinya ketika kita makan dan tidak percaya, inilah kesalahan yang pertama harus menjadi berkat, tetapi pada akhirnya menjadi kutuk. Jadi benar-benar ketika memang kita mengikuti perjamuan, kita mengimani, ya, dan kita percaya, waktu kita makan roti, inilah tubuh Kristus. Ya, dan inilah darahnya yang kita minum. Ini ketika kita melakukan itu, kita percaya, inilah dinyatakan kita makan dan minum dengan layak. Nah, kalau tidak dengan layak, artinya kita tidak percaya, ya, itu akan menjadi kutuk bagi kita. Lalu kemarin juga Bible Study disinggung tentang memakan makanan yang dari Tuhan. Ya, disinggung lagi bagaimana makanan Eden, ya, dari tumbuh-tumbuhan, makanan yang sehat yang Tuhan berikan. Tekankan manusia memang Tuhan izinkan makan daging, ya, sebagaimana juga poligami yang diizinkan, ya. Tapi itu terjadi semua karena kekerasan hati manusia. Kalau kembali ke permulaan apa yang Tuhan mau, ya. Nah ini juga pembahasan kemarin yang Brother Lawal bawa itu juga
penekanan tentang makanan ini memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi, bagaimana ketika dulu saya eh, menjadi seorang vegetarian, ya, tetapi dalam konteks ketakutan atau dalam konteks berusaha untuk memenuhi tuntutan hukum Tuhan, ya. Dan pada akhirnya saya temukan ini semua adalah satu kesalahan. Jadi ketika pun ada hal-hal yang harus uh, kita turuti, ya, kita lakukan, ya, hukum-hukum Tuhan ini, ya, bukan karena kita yang berusaha. Ini pengalaman Tuhan izinkan saya alami, ya. Bukan saya yang berusaha untuk menuruti penurutan hukum-hukum itu, ya, atau menuruti atau melakukan penurutan, ya. Sehingga saya benar di sini sanggup. Tuhan sanggupkan melihat yang tadinya berkat akhirnya jadi kutuk. Ya, karena apa? Saya yang berusaha, saya yang melakukannya. Saya mau menurut, ya. Kembali ke Eden. Apa makanannya? Oh, saya mau melakukan itu. Ya, kembali lagi ke Matius 7. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Kaminya di sini atau sayanya di sini lebih besar lagi. Ya. Jadi saya mau menurut hukum Tuhan. Inilah yang menjadi satu kesalahan. Karena saya, sementara kembali lagi dasar-dasar dari pembenaran oleh iman yang sudah kita pelajari, Yesaya 66 ayat 6. Ya. Segala kebenaran kita adalah kain lara di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya pikir saya mau menurut itu adalah satu kebenaran, itu disebut kebenaran saya, bukan kebenarannya. Jadi bagaimana kalau ada penurutan akan hukum Tuhan itu terjadi oleh karena saya memiliki iman, saya beriman akan kebenaran itu. Ayatnya jelas, ya, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Jadi kembali lagi dari lebih dalam lagi kepada dasar. Tadi Tante Kori kasih kesaksian, Juan, anaknya Tante Kori sudah mulai membaca, ya, sudah dia mulai paham, sudah, ini proses yang Tuhan izinkan, ya. Dan kesadaran, kemauan dia untuk mau membaca firman Tuhan atau kemauan saya untuk membaca firman Tuhan, ya. Sister White bilang apa? Ya, willing to be make willing. Mau untuk dijadikan mau. Kemarin pelajaran kita masih di chapter 21, dibilang begini, mengakui dia di dalam segala sesuatu. Mengakui Tuhan di dalam setiap perkara. Artinya kita untuk mau pun kita membaca firman Tuhan maupun belajar, ya, semua kemauan itu dari Tuhan. Bukan karena saya harus mencari Tuhan. Ya, akui bahwa Tuhan menuntun saya untuk mau baca firman Tuhan. Itu penekanan kemarin juga di chapter 21. Mengakui dia dalam segala perkara. Jadi ketika kita mau untuk belajar, kukuh establish di dalam diri kita, ya, bahwa itu pekerjaan Tuhan. Tuhan membuat saya mau. Ya, kita harus dituntun dengan cara-cara pemikiran seperti ini, karena inilah kebenaran. Ya, jangan cara kita berpikir bahwa segala sesuatu itu karena saya mau melakukannya, karena saya harus mencari Tuhan. Ya, cukup jelas dan cukup sering diulang-ulangi melalui pelajaran-pelajaran ini, dasar-dasar pembenaran oleh iman adalah keselamatan hanya melalui iman. Jadi puji Tuhan, ya Tante Kori,
Dan ketika kita melihat Brother Juan Ya, amin, amin. mau belajar, kita aminkan bahwa Tuhan sedang bekerja buat dia. Dan Tuhan yang membuat dia untuk mau belajar. Ya, dan itu berlaku atas kita juga. Waktu kita lihat pengumuman tadi di grup Zoom on untuk belajar chapter 22 ini. Ya, kita mengaminkan Tuhan membuat saya untuk bergabung, join di Zoom untuk melanjutkan pelajaran ini. Jadi pemikiran dan pemahaman seperti ini saudara-saudara harus menjadi, ya harus permanen di dalam pikiran kita. Ya. Kenapa? Tuhan harus ditinggikan dalam setiap perkara. Akui dalam setiap perkara. Ya. Tadi saya kasih juga kesaksian. Ya, contoh adik saya yang sakit. Jam 3 dia keluar dari rumah, kemarin hari Sabat, dan tidak tahu dia kemana. Ya. Saya hanya coba menyampaikan hal iman yang saya percaya. Saya bilang ke ibu saya, sudah mah, jangan khawatir, jangan takut. Saya bilang, kita tidak bisa bikin apa-apa, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan melindungi dia, Tuhan memimpin dia. Dan saat ini juga, tadi pagi juga jam 3 saya terima WA bahwa adik saya juga sudah keluar dari rumah. Dia kan sakit ginjal, racun masih banyak di otak. Jadi dia bicara tidak stabil. Ya, pemikiran dia tidak stabil. Lalu saya juga bilang ke anaknya tadi, sudah jangan khawatir, jangan takut, nanti kita cari besok pagi. Barusan saya dapat WA, ternyata dia hanya duduk-duduk di teras tetangga depan rumah. Entah dari jam 2 atau jam 3. Dia sudah ditemukan. Barusan sebentar kita lagi baru mau mulai, sebelum berdoa tadi Bible study ini saya dapat WA. Katanya dia ada di depan rumah. Dia lagi pegang-pegang sertifikat tanahnya. Jadi saudara, saya melihat iman, puji Tuhan. Ketika saya mau berserah kepada Tuhan dan percaya dengan iman, perlindungan akan terjadi terhadap adik saya. Ini benar-benar terjadi. Kesaksian yang langsung boleh saya bilang saat ini ya. Jadi dia ada di depan rumah. Karena saya tidak mau berpikir, aduh dia jalan kemana ya, aduh nggak ada duit di tangannya, aduh nanti dia dipukul orang, dikira orang gila, aduh nanti dia celaka, dia jatuh, selang nanti tidak ada yang bisa menyebabkan darah keluar itu akan membuat dia bisa mati dan segala macam. Pemikiran-pemikiran kekhawatiran ini, puji Tuhan, Tuhan hapuskan dari otak saya. Yang semula ada, dan kadang-kadang setan menggoda untuk saya berpikir lagi seperti itu. Tapi Roh Kudus ingatkan lagi, hello, you cannot do anything. Tidak bisa kamu bikin apa-apa dalam hal ini. Serahkan pada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi itulah pengalaman-pengalaman dari kebenaran firman Tuhan yang kita belajar dari chapter 21. Dan langsung bahkan sebagian kita bisa mengalami apa yang ditulis. Nah, sekarang kita masuk pada chapter 22. Ya. Water from the rock. Living water, air dari batu. Dan itu adalah air kehidupan. Oke, dari ulasan tadi, chapter 21 ada yang saudara mau tambahkan? Penekanan, ada hal-hal yang perlu ditekankan lagi? Chapter 21 kemarin 28 video ya, 28 8 pertemuannya. Saya bisa tambahkan sedikit. Silakan. Ini karena ini nyata ya. Ya. Kemarin sempat saya mulai berpikir karena ada beberapa yang harus minta dikunjungi dan ada juga yang biasa kita kunjungi dan mereka memang agak susah. Kemarin saya sudah berpikir ya kalau memang saya mau bantu mereka dan saya sekarang tidak. Nah, saya pikir saya mesti ke Amerika lagi. Itu pikiran selalu ada di pikiran saya. Setiap kali ada mau
orang-orang minta. Ini cuma sekedar ya. Iya, iya, Dan iya. kemarin saya cuman apa aja ya nanti karena ada teman panggil juga, ada saudara panggil di Amerika. Ya udah selesaikan dulu ini pemeriksaan, saya bilang begitu. Dan ini saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan tunjukkan tanda saya bisa balik atau enggak. Nanti saya lagi menunggu ini hasil kan. Tapi dengan ini saya dapat WA dari Amerika. Hmm, ini memang tandanya Tuhan. Cory, kasih kemari itu apa nomor account dengan eh, fotokopi KTP. Jadi saya cuma ingin kesampaikan bahwa Tuhan itu adalah ada sama kita. Dan kalau kita memang sungguh-sungguh, Tuhan kasih. Dan dia kasih tanda ini, berarti tanpa ke Amerika saya bisa membantu orang gitu. Dan ini sudah berapa kali terjadi. Cuman ini penyampaian saya karena ini baru saja. Ya. Saya baca WA-nya. Saya langsung kirim tadi sementara dengar ini ulangan kemarin, saya langsung kirim nomor rekening dan saya tidak tahu. Tapi ini tanda. Jadi mudah-mudahan ini juga pergumulan saya dan saya kira ini atas doa saudara-saudara juga dan saya merasakan berkat Tuhan dan jawaban Tuhan atas doa yang kita sampaikan. Terima kasih. Amin, puji Tuhan, Tante Cory. Jadi waktu Tante Cory bilang, jika kita sungguh-sungguh, ini maksudnya ketika kita menyerahkan ke tangan Tuhan ya, setiap pergumulan kita. Jadi kalau tidak diserahkan ya istilahnya Tuhan bukan gila urusan, ya kan? Tapi kalau kita Iya. serahkan, kan? Dia yang memperhatikan setiap tetesan air mata, peduli dengan kita, dia peduli untuk menolong kita, ya kan? Jadi puji Tuhan untuk Cory, kuasa doa sama dengan Brother Lauri tadi. Oke, dari waktu ke waktu kita dituntun kepada satu kesaksian hidup yang lain dan itu akan terus berjalan. Kenapa? Karena kita di dalam pertumbuhan iman. Dan kenapa? Karena kita selalu menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Terima kasih untuk saksian Tante Cory. Oke, kita akan baca. Oke, padamu batu zaman, berikanlah perlindungan. Maka berangkatlah segenap jemaat Bani Israel dari padang gurun Sin, menurut perintah Tuhan. Lalu berkemah di Refaim, dan tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Ini suatu peristiwa baru lagi terjadi ya. Jadi sebenarnya perjalanan bangsa Israel itu kalau kita gambarkan aplikasinya dalam kehidupan kita ya, setiap waktu itu ada aja ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan saudara dan saya di dalam pertumbuhan iman kita. Ya, kalau nggak ada ujian, saudara-saudara, bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Kalau tidak ada praktikum istilahnya ya. Waktu kata sekolah kejuruan dulu, ada praktek. Ketika dia bahas teori, cara dulu saya kebetulan di STM, cara memotong besi itu seperti ini, ukurannya seperti ini, ya. Nah, ketika sudah di set di komputer ukuran-ukuran itu, mulailah kita menyalakan mesin itu. Dan ketika proses pemotongan dan pembentukan terjadi, di situ kita lihat bahwa teorinya begitu sama dengan prakteknya ternyata. Oke, walaupun di dalam praktek itu ya membutuhkan effort, ya membutuhkan tenaga, waktu, ya keringat, ya bahkan ada sering juga terjadi kecelakaan kerja ketika menggunakan mesin-mesin itu. Jadi saya boleh bilang
bahkan waktu, tenaga, keringat, darah, ya, bahkan nyawa. Itulah proses yang terjadi ketika Tuhan mau memurnikan kita. Jadi ketika kita belajar teori, yang hebatnya puji Tuhan yang kita lihat saat ini, teori sedang kita pelajari, ya, langsung dituntun kepada praktek, ya, langsung terjadi. Kadang-kadang ketika kita mengalami pengalaman ujian iman, kita ini yang kita pelajari kemarin loh, ini yang barusan saya baca loh, seperti itu. Jadi bangsa Israel mengalami hal ini. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan permasalahan terjadi atau ujian terjadi, Tuhan juga yang menjadi apa dari kutipan ini yang kita baca? Tuhan juga yang menjadi apa, saudara-saudara? Ada yang bisa lihat? Tuhan juga yang menjadi solusi. Tuhan juga yang menjadi jalan keluar. Dan ketika dia menyampaikan hal ini kepada Musa, itu firman Tuhan. Itu firman-Nya. Oleh sebab kemarin kita belajar banyak di chapter-chapter sebelumnya, bagaimana kita bergantung kepada firman itu. Bagaimana kita mendapat kekuatan atas firman itu. Kita percaya, kita dengan iman melihat kebenaran firman itu. Dan ini yang Tuhan bilang, lakukan. Dia bilang ke Musa, pukul batu. Tapi ingat, di sini ada, Tuhan bilang, aku akan berdiri di hadapanmu. Dia berdiri di atas batu itu. Ya, dan itu syarat. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Oke, ada saudara-saudara punya masukan di kutipan kita yang pertama ini? Ada yang saudara-saudara lihat? Ada sesuatu yang perlu ditekankan lagi kira-kira? Baik, kalau belum kita lanjut ya. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Dan oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Pertanyaan yang sama, ya, yang sering mungkin pernah keluar dari mulut saudara-saudara atau saya. Ya, mana ini Tuhan? Dan biasanya kata-kata ini keluar ketika pergumulan, ya, luar biasa hebatnya di dalam diri kita, atau masalah yang kita hadapi luar biasa hebat. Ya, kalau ada pergumulan-pergumulan dilambangkan dengan ombak di laut itu, ada yang 1 meter, ya, ada yang 2 meter. Mungkin kita belum bicara mana ini Tuhan. Tapi ketika dia 6 meter, 5 meter, baru di situ kita mulai keluar. Tuhan, di mana Engkau? Ya.
kayak kehilangan arah, kehilangan pegangan, kehilangan ketidakpercayaan, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, menjadi tidak percaya ketika ombak mungkin 7 meter. Tapi ada kutipan lain bilang bahwa Tuhan tidak mengizinkan ujian itu terjadi, ya, melebihi kemampuan kita, ya. Artinya kalau kita diizinkan ombak 7 meter, ya, Tuhan juga yang jadi solusi atas ujian ombak 7 meter itu. Bukan semata-mata tidak melebihi kemampuan saya. Di situ penekanannya lebih kepada Tuhan ada di antara kita. Tuhan juga yang menjadi solusi. Saya pernah dulu, di tahun 2000-an awal, menyeberangi Selat Sape itu di kepulauan Sumbawa, ya, antara Pulau Komodo dan Sumbawa, Flores, ya. Kita menyeberang untuk ke Pulau Sumba di selatan. Nah, di Kepulauan Sumba ini sudah lautan lepas, ya, Australia. Waktu kami menyeberangi sekitar, ya, 4-5 jam pertama kami itu dalam keadaan teduh. Laut rata seperti kaca. Tapi memasuki jam ke-6 itu dari pelayaran kami, tiba-tiba mulai ada gelombang. Dan ya masih biasa. Ya, kita menganggap itu masih biasa. Kebetulan kapal yang kita gunakan juga adalah pinisi, artinya kapal yang dirancang khusus untuk menyeberangi lautan yang bergelombang, karena ada 9 layar yang dia gunakan untuk menyimbangi antara angin dan gelombang. Jadi memang sebenarnya terasa aman. Ya, waktu berjalan ombak mulai naik 2 meter, 3 meter, dan dalam waktu yang singkat tiba-tiba ombak sudah jadi 5 meter. Ini kapal kayu kecil, panjangnya 30 meter, lebarnya 12 meter. Itu kayu bunyi semua, saudara. Ketika dipermainkan di ombak, dia bunyi ngek, ngek. Bergesekan semua kayu-kayu, mengeluarkan suara yang sangat keras. Dan ketakutan akan tiang layar di atas yang patah. Kalau tiang itu patah, keseimbangan kita akan hilang. Ya. Dan saya di dalam pergumulan itu, saya melihat kenapa dia 5 meter. Jadi waktu ombak datang dan kita ada di atas ombak itu, saya lihat pulau ada di bawah. Tapi ketika ombak pergi dan kita turun, ya, ombak kan datang dan pergi seperti ini. Ketika ombak turun, di sekeliling saya bahkan tiang kapal yang tinggi itu, ya, kita seperti dikelilingi air, kita seperti ada di dalam di dalam baskom. Di sekeliling kita air. Itu yang terjadi. Dan ombak lagi datang, kita naik lagi, kita lihat pulau ada di bawah lagi. Bisa dibayangkan betapa tingginya ombak itu. Ya, sebab kebetulan ada ABK yang tidak bisa berenang, mereka sudah pakai life jacket semua, ada yang berpelukan di tiang. Jadi suasana yang menyeramkan, menakutkan. Dan saya diskusi dengan kapten, kalau kita lanjut, saya bilang ke kapten, saya pikir kita akan celaka. Karena ini kapal kayu, kapal tua lagi. Akhirnya kapten memutuskan untuk kembali arah ke utara menuju Pulau Komodo. Dan akhir puji Tuhan kami bisa kembali walaupun banyak gelas-gelas, piring-piring, bahkan benda-benda dalam kapal itu yang hancur. Tapi kita harus kembali, sebagian air masuk ke dalam kapal, tempat tidur tamu basah semua. Nah, suasana yang menyeramkan seperti ini, saudara-saudara. Menuntun Tuhan, engkau di mana? Ada Tuhan nggak di antara kita? Itu yang terjadi. Gimana saudara-saudara, ada tambahan di sini?
Baik, kalau belum, kita lihat lanjutnya. Kita telah melihat bahwa di dalam mana Allah memberikan makanan roti kepada umatnya. Dengan cara yang sama, kita membaca dengan mengacu kepada peristiwa yang baru saja diceritakan. Bahwa mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti. Pergi bersama mereka dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4. Oke, selesai ada tambahan di sini. Ini ujian ya, yang Tuhan izinkan buat bangsa Israel lagi. Oke, kita lanjut kepada air adalah kehidupan. Nanti kalau ada mau tambahan silakan saya dipotong ya. Air adalah kehidupan. Air adalah salah satu hal yang paling penting bagi kehidupan. Sesungguhnya air adalah kehidupan. Sebelum lanjut ke sana, saudara, kita mau bahas bahwa air ini bisa jadi dalam beberapa peristiwa bisa jadi kayak segala sesuatu juga. Tadi saya dengar Pentekor bilang tanda. Saya ingat waktu kami mengadakan perjalanan di Gunung Poniki di daerah Kota Mobagu sana. Waktu itu bos saya orang Amerika, dia belum pernah lihat anoa dan babi hutan. Dia rindu sekali mau lihat itu kan, cuma foto. Akhirnya kami mengadakan perjalanan berkali-kali menyeberangi sungai. Karena kami mengikuti jalur sungai itu, ya di mana air bersih mengalir di situ. Nah, ada hal bodoh yang kami lakukan waktu itu adalah kami sewa porter dari kampung untuk membawa bahan-bahan kami, dan hal bodoh yang kami lakukan, sebenarnya bos saya itu, dia seorang perempuan Amerika, tinggi besar. Saya bilang ke dia, kita bawa air sedikit aja, nanti kita minum air sungai yang dari dalam sana, karena airnya bersih, murni. Dia bilang, saya tidak mau. Jadi kami harus bawa botol aqua yang besar itu berdos-dos. Pikul oleh porter, dan saudara bayangkan pikul air masuk ke hutan, ke sumber air. Jadi makanya saya bilang itu hal bodoh. Tapi sudah terjadi. Ada mungkin 2 atau 3 dos aqua yang besar itu dipikul. Ada 2 orang porter dan 1 pemandu. Jalanlah kami ke hutan, masuk di dalam. Dan hari ketiga kami tiba di sana. Hari kedua malamnya kami tiba di sana. Nah, hari ketiga pagi itu kami mulai mengadakan perjalanan untuk naik ke puncak, saya dengan bos saya, dan untuk mencari kesempatan lihat babi hutan dan anoa. Dan betul pagi-pagi sekali jam 5 kita sudah jalan dan tiba di puncak. Dan bos saya dia sempat melihat anoa, tapi dari jarak jauh karena dia pakai kamera, ada teleskopnya, dia bisa lihat itu. Dan dia lihat babi hutan tapi hanya belakangnya saja. Ya. Tapi waktu kami turun, kami tersesat, kami tidak menemukan jalan turun itu. Jalan yang waktu kami pertama naik. Nah, kami buka tenda kan di bawah, jadi pas bangun pagi kita mulai jalan. Pas kami turun kembali, saudara-saudara, harusnya kita tiba di karena kami waktu naik ke gunung itu tidak jauh, mungkin 2 jam lebih kita sudah sampai di puncak. Tapi pas kami tersesat itu, kami turun pulang ke bawah, ya, melalui jalan yang bukan kami lewati tadi, dan saya menemukan bahwa kita sudah tersesat. Namun yang menjadi patokan saya waktu itu, saya harus mendengar suara sungai. Karena waktu itu kami berkemah di dekat sungai, dekat aliran sungai itu. Dan air itu adalah air murni ya. Saya cari-cari dengar, saya bilang ke pemandunya, bahkan dia pemandu juga tersesat ya, harusnya dia yang lebih tahu lokasi situ, tapi dia pun kehilangan. Dan saya coba mendengar di mana ada suara air.
Dan semakin kami jalan terus, akhirnya kami tiba di tenda sore ya, saudara-saudara. Bayangkan perjalanan cuma dekat, pulangnya jauh. Dan saya coba berusaha cari dengar suara air, suara air. Saya bilang ke tiga anak itu, dan pemandunya saya bilang, kalian harus cari dengar air. Harus dengar air. Dan akhirnya kami terus mengadakan perjalanan dan kami mendengar air. Saya bilang, berarti kita sudah dekat. Setidaknya kita dapat aliran sungai dulu itu. Ya, lalu kita akan menyisir di pinggir itu untuk menemukan posisi letak tenda kami di mana. Nah, akhirnya, puji Tuhan, air kami ketika kami jalan, air lebih jelas, lebih jelas, lebih jelas. Dan buat saya itu, air itu adalah kayak seperti batu penjuru. Ya, air adalah seperti kompas buat saya untuk menuntun saya kembali ke tenda, ke trek yang benar, ke jalan yang benar. Makanya pas baca ini, wah luar biasa air kehidupan ini. Saya mengalaminya waktu itu bagaimana air menuntun saya untuk ada di trek yang benar, di jalan yang benar. Setiap orang yang menderita kehausan, ya, dengan jelas menyadari bagaimana roh-roh Bani Israel bangkit kembali. Nah, ini dari air kehidupan, gitu ya. Oke, saya baca ya. Air adalah salah satu yang paling penting bagi kehidupan. Sesungguhnya air adalah air kehidupan. Kita sudah baca tadi. Air merupakan 2/3 dari tubuh manusia. Tanpa pasokan air yang cukup, baik hewan maupun tumbuhan akan segera lenyap. Tanpa air, kita mati, saudara. Saya nggak tahu ya, orang mampu bertahan tanpa air itu berapa lama ya. Tanpa makanan, bisa 2 minggu, bahkan 1 bulan orang nggak makan, masih bisa hidup. Asal dia minum. Tapi air, saya nggak tahu berapa hari kita nggak minum air lalu kita akan bisa mati. Saya ingat waktu saya sakit dehidrasi, saya minta Brother Lauri jemput saya dan bawa ke rumah sakit karena sudah tidak ada yang masuk tapi keluar-keluar terus, saudara. Dan saya melihat bahwa ini bakalan saya selesai di sini. Seperti melihat kematian sendiri. Seperti melihat, oh ini saya sebentar lagi menjemput ajal. Karena keluar terus, tidak ada yang masuk. Tanpa pasokan air yang cukup, baik hewan maupun tumbuhan akan segera lenyap. Orang-orang di padang pasir akan segera binasa jika air tidak disediakan bagi mereka. Oleh karena itu, air adalah kehidupan bagi mereka. Makanya bangsa Israel bertengkar dengan Musa, tadi di kutipan di atas, karena, kamu mau bunuh kami di sini, tanpa air, tanpa minum. Ya, tapi Tuhan kasih solusi. Musa, bawa ketua Israel, pakai tongkatmu pukul batu itu. Aku akan berdiri di sana. Setiap orang yang pernah menderita kehausan dapat dengan jelas menyadari bagaimana roh-roh Bani Israel bangkit kembali. Dan kehidupan baru muncul di dalam diri mereka ketika mereka meminum air hidup yang segar dan berkilau yang menyembur keluar dari batu yang dipukul itu. Jadi, di bawah nanti ada penekanan di mana batu itu bukan apa-apa, ya kan? Tapi ada Kristus yang berdiri di sana. Tapi kehausan yang bangsa Israel alami waktu itu, ya, sirna, ya, pudar. Karena apa? Mereka minum lagi air segar dan mereka dapat kekuatan lagi, dapat kehidupan lagi. Oke, saudara, kutipan air hidup ada tambahannya? Halo bro. Ya, silakan brother. Ya, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya saya dan saudara-saudara mungkin ditempatkan di posisi bangsa Israel waktu itu, mungkin kita semua adalah orang-orang yang sama dengan mereka yang bersungut-sungut ya. Bayangkan saudara-saudara di Indonesia aja yang bukan di padang gurun, misalnya kita jalan 1 jam di bawah matahari, pasti hausnya luar biasa kan. Ini bayangkan bangsa Israel persediaan air sudah habis, terus mereka jalan juga di padang gurun. Di padang gurun itu ketetapan panas. Terus di padang gurun, maksudnya kalau mau dibandingkan di padang gurun dan bukan padang gurun, kebutuhan air paling besar adalah di padang gurun karena di situ perlu sekali rehidrasi atau apa namanya
cairan untuk mengganti air yang di dalam tubuh. Karena kalau panas, penguapan bukan cuman besar ya di kulit, penguapan untuk air banyak juga. Jadi bukan cuma keluar airnya, bukan cuma keluar di kencing, tapi bisa ada penguapan juga ya di lewat kulit supaya tidak kepanasan. Jadi memang kebutuhan mereka akan air sangat besar sekali. Dan kalau kita lihat ya, aduh ini bangsa Israel keterlaluan ya bersungut-sungut terus. Tapi kalau saya menempatkan diri saya di situ, mungkin Sama. saya juga sama dengan mereka akan bersungut-sungut. Karena sudah di Iya, padang gurun tidak ada air bagaimana? Siapa yang mau disalahkan kalau bukan orang yang bawa saya keluar untuk dan betul. tuntut ke situ. Jadi Musa lah ya yang disalahkan ya. Walaupun kalau kita lihat ya secara rohani memang Tuhan yang tuntun. Tetapi iya ya kalau kita lihat memang mereka mau menyalahkan Tuhan. Tuhan kamu yang tuntun kami ke sini dan mau mati di sini. Istilahnya seperti itu. Itulah ya kehidupan kita tanpa iman. Selalu seperti itu melihat ini tanpa iman itu melihat apa yang ada di mata kita. Kalau iman itu melihat yang nggak ada di depan mata ya, tetapi percaya ada tuntunan Tuhan. Jadi inilah ya, ini yang menjadi pelajaran untuk kita ya sebagai umat Tuhan. Jangan melihat apa yang di depan mata kita, logikanya kita akan mati karena kehabisan air. Tetapi dengan iman kita tahu bahwa ada sesuatu, ada Tuhan yang menuntun, yang berkuasa. Inilah yang iman Amin. ini ya dari Amin. kemarin, Amin. dari pelajaran kemarin, Ya, iman terus. Aduh, ini luar biasa. Jadi dengan iman, walaupun di depan mata ini kelihatannya sudah mau mati karena nggak ada air, tapi dengan iman ketika Tuhan bertindak dengan firman-Nya, air itu ada. Makanya ini kalau bahasa Inggris dibilang revive ya, revive itu kayak lahir kembali. Ini kalau maksudnya bangkit kembali ya. Israel ya. revive. Jadi kayak hidup kembali udah semua mati, ada air, mereka segar lagi karena minum air itu ya. Dan mungkin kita akan pelajari selanjutnya bagaimana air itu adalah Kristus sendiri ya, yang nanti akan kita lihat nanti. Oke bro, thank you. Puji Tuhan, brother. Terima kasih. Menguatkan sekali tambahannya ya. Jadi kita kita melihat tuh memang nggak kelihatan. Ya. Tapi justru itu makanya disebut mata iman. Dengan iman ini kita melihat bahwa kehidupan kita ke depan itu di dalam pemeliharaan Tuhan. Mata iman yang sanggup melihat itu. Dan tadi juga yang saya suka tambahan Brother Lawi itu dia dari perspektif yang realistis. Ya, jadi kita juga melihat pelajaran ini jangan dari sudut pandang bangsa Israel ini tidak punya otak. Mereka yang terlalu bersungut-sungut. Coba kita ada di situ. Ya, realitasnya bahwa kita akan menjadi bagian mereka juga yang bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita di proses dalam proses pertumbuhan iman. Ya, tapi sekali lagi keadaan kesulitan itu ya Tuhan yang izinkan. Tapi Tuhan juga yang jadi solusi. Artinya Tuhan kita hidup. Nah, kembali lagi ke permasalahan utamanya, iman kita. Penekanannya pada iman. Hari ini dan besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Setelah kita Bible study nggak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi. Tapi mata iman ya, menyanggup kita untuk melihat bahwa ada Tuhan di depan ini. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Ya. Dan ketika hal-hal seperti ini terus terjadi di dalam diri kita, pemahaman ini terus permanen di dalam diri kita bahwa Tuhan di dalam segala perkara. Akui dia dalam segala perkara. Kita di dalam pertumbuhan iman, Tuhan menuntun kita. Kita sudah menyerahkan setiap pergumulan kita. Ya. Kita akan dituntun terus lebih hari, dan mungkin ada gelombang-gelombang lain yang datang. Secara realitas bahwa kita mungkin akan juga bersungut. Tapi mata iman kita akan melihat itu. Bahwa ada Tuhan di depan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya. Ketika ada ujian datang, ya mungkin kita akan bilang, aduh apalagi ini Tuhan. Kayak gitu kan. Aduh belum selesai yang satu, sudah datang lagi yang satu.
Itu ya. Mungkin sebagian orang menyatakan itu ekspresi, ya, dia di dalam menghadapi tekanan. Tapi itu juga mungkin bisa saja hanya sekedar ekspresi, tapi dia tidak bersungut-sungut untuk itu. Tapi ada orang yang mungkin di dalam sukacita menerima setiap tekanan-tekanan itu, bahkan dia bilang, apalagi Tuhan. Ya, dalam tanda kutip ya. Jadi betul, kalau kita ada di bangsa Israel saat itu tidak ada air, mungkin kita panik, aduh bagaimana ini. Tuhan, Musa, kamu mau bunuh kami di sini. Mungkin bahasa yang sama akan keluar dari mulut kita ya. Tapi lagi, terima kasih Brother Lauri, penekanannya iman. Ada yang lain, saudara-saudara? Halo. Ya, silakan. Iya Kak Dolphin, jadi di sini kita dikasih tahu ya begitu pentingnya air itu. Dan tadi sudah dijelaskan, itu sangat bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di padang pasir. Karena kalau tidak ada air, katanya di sini mereka akan segera binasa. Makanya betul ya, sangat dimaklumi juga keadaannya bangsa Israel ini. Kalau mereka bersungut-sungut. Karena mereka dalam keadaan yang betul-betul sangat haus. Dan kalau ada air, pasti mereka binasa. Sama seperti yang di ayat ya. Makanya mereka mengeluh, kenapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, itu kan yang dia katakan. Cuma yang saya lihat di sini ya, Musa ini kan dia juga merasakan rasa haus ya, dan dia itu sudah haus, dapat lagi tekanan yang besar sekali dari bangsa Israel. Tapi kok dia bisa ya tidak tidak menyangkali Tuhan. Maksudnya dia bisa menjadi seorang yang tetap percaya penuh kepada Tuhan. Malah dia bilang kan, mengapa kamu mencobai Tuhan? Itu kan satu pernyataan bahwa dia itu betul-betul tahu siapa Tuhan, dan dia sama sekali tidak mau untuk menyangkali Tuhan. Betul. Kok bisa ya Musa seperti itu? Itu yang jadi pertanyaan saya pribadi. Luar biasa sekali ini Musa. Dan kita sudah mempelajari sebelumnya, Musa ini telah dididik Tuhan selama 40 tahun. Betul. Iya, 40 tahun di Mesir, di padang gurun. Jadi dia sudah dididik oleh Tuhan. Padang belantara. Jadi ya. iya, padang belantara. Berarti itu juga kan, padang belantara kan tempat yang juga itu ya. Melatih dia. Maksudnya, jadi dia dia sudah dididik oleh Tuhan selama 40 tahun, sampai dia dalam keadaan yang seperti ini, sudah haus, ditekan lagi luar biasa oleh bangsa Israel, tapi dia tetap masih percaya kepada Tuhannya. Jadi di sini juga pelajaran buat kita ya, kalau memang kalau mau jadi seperti Musa ini beda dengan bangsa Israel. Musa sudah diuji Tuhan selama 40 tahun, dan bangsa Israel kan ini tidak. Jadi kita kalau dapat ujian itu harus bersyukur, karena pasti kita akan seperti Musa ya, sampai pada kesempurnaan iman. Jadi itu pelajarannya bagus sekali. Terima kasih. Sister Devi, terima kasih sudah mengangkat perspektif ini ya dari sisi Musa ya. Jadi itu benar sekali bahwa makanya tadi saya minta tolong ada yang bisa kasih tambahan apa. Mungkin ada yang orang lain melihat dari perspektif ini, perspektif itu ya. Tadi Lauri angkat dari iman. Ya silakan. Iya, saya karena di kehidupan saya ya, saya lihat Musa karena imannya, ya, imannya. Dan saya memang selalu minta Tuhan kuatkan iman saya. Kita semua ya selalu berdoa begitu. Tapi kadang-kadang kita kan ada kecewa, ada rasa khawatir, dan ya puji Tuhan sih di akhir-akhir ini, nggak tahu karena umur atau karena keadaan, walaupun kadang-kadang jadi bimbang, kadang-kadang ada bimbang, tapi saya selalu menguatkan diri saya dengan minta kepada Tuhan, kuatkan iman saya, ya, selalu minta beri tanda, karena kebetulan juga pelajaran sekolah sahabat yang kemarin ya, tentang tuh yang Yesus menghardik badai topan itu di mereka ada di perahu, dan murid-murid semua kan, kenapa guru kamu tidur? Dan saya merasa memang mereka iman mereka
mereka belum tahu persis kan kalau mereka sampai tanya, orang apakah dia ini? Kenapa dia bisa menghardik angin dan topan ya? Tapi puji Tuhan, puji Tuhan sekarang saya coba mengambil iman Musa. Ya, saya coba menanamkan di hati. Tiap kali ada perasaan, ada ragu, ada bimbang, saya pikir Tuhan kasih iman kepada saya. Dan benar Tuhan kasih itu. Kalau kita sungguh-sungguh. Terima kasih. Amin, amin. Amin. Terima kasih Tante Kori. Jadi betul, kita semua di dalam proses ya. Brother, silakan. Oh iya, sorry. Jadi kayak dibilang tadi Musa itu awalnya imannya juga nggak sebesar waktu itu ya, waktu setelah dari padang gurun 40 tahun. Dia itu kita tahu Musa itu orang yang berbakat, dan ketika mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia sudah tahu dia yang mau bawa, dia mau coba gunakan dia punya power kan, dia punya keahlian sebagai ahli perang, ahli pidato, tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi waktu itu dia belum layak. Nah, sebenarnya dia setelah dididik di Mesir dengan cara berperang, cara segala macam kepintaran dunia, dia pikir dia bisa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir kan. Tetapi di mata Tuhan bukan itu yang mempersiapkan dia untuk layak membawa bangsa Israel keluar Mesir. Jadi dia harus dididik dulu 40 tahun Ya. agar layak pimpin bangsa Israel untuk bawa mereka ke tanah Kanaan. Jadi dididik 40 tahun itu untuk apa? Memiliki iman itu ya. Dan itu bukan hal yang mudah, dia di padang belantara pasti banyak sekali cobaan yang dihadapi. Sehingga dengan dia, bayangkan saudara-saudara, dari putra mahkota calon Firaun ini kayak bilang anak presiden, calon presiden selanjutnya, terus dibawa ke padang gurun. Dari kehidupannya itu dia punya kehidupan drastis sekali, dari segala sesuatu ada, sekarang di padang gurun mungkin pedagang uang pun enggak. Jadi sepenuhnya dia punya kehidupan bergantung sama Tuhan. Disitulah imannya dibentuk ya. Pasti banyak sekali cobaan yang dia alami di situ, yang melayakkan dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, karena imannya dibentuk di situ. Sama dengan bangsa Israel ketika mau masuk tanah Kanaan, harus sama seperti Musa 40 tahun dulu di padang belantara untuk memiliki iman masuk ke tanah Kanaan. Karena tanpa iman mereka nggak akan masuk ke tanah Kanaan. Ya. Dan kita lihat nanti dia punya perjalanan, bangsa Israel ini akan memiliki iman ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Mungkin begitu juga dengan kita ya saudara-saudara, akan ada ujian-ujian yang kita hadapi selama 40 tahun secara spiritual ya dalam kehidupan kita. Sebelum masuk tanah Kanaan akan ada 40 tahun juga sama seperti Musa dan bangsa Israel untuk memiliki iman. Jadi 40 tahun ini kayaknya di padang belantara itu mungkin melambangkan kita punya kesulitan ya. Pencobaan-pencobaan di dunia ini itu mungkin sama dengan 40 tahun itu agar kita bisa memiliki iman. Tanpa itu, tanpa padang belantara, tanpa 40 tahun itu, nggak akan ada iman yang bisa membuat kita layak masuk tanah Kanaan. Karena kalau kita baca di ini ya, iman itu yang akan memampukan kita lewati masa pencobaan besar di kemudian di depan kita ya. Karena tanpa iman kita nggak bisa bertahan. Mungkin itu sama seperti Musa, sama dengan bangsa Israel. Tanpa iman mereka nggak bisa untuk menghadapi, untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya mungkin itu aja bro. Terima kasih. 40 tahun pertama Musa dididik di pendidikan dunia. Ya. Tapi yang Brother Lauri bilang tadi benar. Tuhan tidak mau pakai pendidikan dunia itu untuk menuntun hal-hal keimanan. Ya. Semua ilmu pengetahuan yang Musa miliki di pembahasan-pembahasan sebelumnya, di chapter-chapter sebelumnya, dia bilang Musa itu apa? Doktor dari segala doktor. Kalau dia ada gelar itu dia entahlah profesor doktor apa. Perekonomian, militer, apalagi segala sesuatu pengetahuan, apa jurusan-jurusan apa semua. Dia ahli dari semua hal-hal itu. Saudara bayangkan. Ya. Tapi Tuhan tidak pakai itu karena itu semua hal-hal yang dicapai. Itu hal-hal yang Musa capai.
bagaimana mungkin hal-hal yang Musa capai ini ya akan sebagai satu hal kemampuan manusia Tuhan pakai untuk memimpin bangsa? Nggak mungkin. Ya, Tuhan mau pakai kekuatan Tuhan di dalam memimpin bangsa Israel. 40 tahun kedua, yang tadi Sister David bilang dan Brother Lauri, dia dididik di padang belantara. Nah, kita tahu di padang belantara ini segala kesusahan, segala kesulitan ada. Ya, termasuk menahan lapar, menahan haus. Ya. Tapi ketika Musa bisa melewati 40 tahun kedua ini di padang belantara, disitulah Tuhan lihat dia layak, dia bisa pimpin bangsa Israel. Kenapa? Di banyak ujian yang dia lewati di padang belantara ini, ya, yang mendidik dia sehingga dia memiliki iman yang tadi Brother Lauri sebutkan. Begitu juga dengan kita. Kita memiliki padang belantara masing-masing. Ya, mungkin padang belantara Tante Kori saat ini yang menghadapi sakit penyakit ini. Ya, padang belantara saya saat ini yang sedang mengurus orang sakit juga. Ya, dan masing-masing yang lain memiliki padang belantara, dan semua itu untuk menuntut kita untuk dimurnikan, memiliki iman yang bertumbuh. Ya, dan puji Tuhan untuk itu. Makanya saudara-saudara, sebelumnya saya tidak paham itu bahasa bersyukur di dalam segala perkara. Saya nggak tahu itu. Saya nggak mengerti itu. Tapi puji Tuhan, melalui pelajaran-pelajaran seperti ini, ya, kita melihat bahwa kita disanggupkan untuk memahami firman Tuhan. Jadi Tante Kori jangan berhenti ya. Terus minta kepada Tuhan untuk memiliki hati yang rindu. Amin, amin. Iman, percaya. Terus minta Tuhan, biarkan saya memiliki hati yang rindu untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan. Sehingga kita terus memiliki ketergantungan kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, Amin. setiap perkara. Puji Tuhan, Tante Kori. Terima kasih, Sister Devi, tambahannya, Brother Lauri, Tante Kori. Oke, kita lanjut ya. Tuhan batu karang kami. Wah, ini indah sekali, saudara-saudara. Ya. Dan batu karang itu ialah Kristus. Seringkali Tuhan digambarkan sebagai batu karang. Benar bukan? Sering ya, kita tahu itu. Ya, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Ini luar biasa. Mazmur 18 ayat 2. Tuhan itu benar bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan, ya. Kecurangan maksudnya sini tanda kurung, tidak ada ketidakbenaran padanya, ya. Mazmur 92 ayat 15. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia, Ulangan 32 ayat 3 dan 4. Yesus Kristus adalah batu karang yang di atasnya gereja dibangun. Batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati dan dihormat di hadirat Allah. 1 Petrus 2:4. Yang di atasnya, jika kita datang padanya, kita akan dibangun menjadi sebuah rumah rohani. Para nabi dan rasul membangun di atas dia, bukan hanya sebagai batu penjuru, tetapi juga sebagai dasar keseluruhan dan satu-satunya dasar yang dapat diletakkan. Barang siapa yang tidak membangun di atas dia, ia membangun di atas pasir yang bergoyang. Ini benar ya. Jadi sudah ada contoh, saudara-saudara, bagaimana nabi-nabi dulu, ya, rasul-rasul dulu. Kenapa pelayanan mereka berhasil? Kenapa kerohanian mereka bertumbuh? Kenapa mereka bisa dimeteraikan? Kenapa mereka bisa dimurniakan? Ya, kenapa mereka bisa kokoh di dalam kebenaran itu? Oleh karena apa? Dasarnya adalah Kristus. Mereka membangun dasar di atas Kristus, batu karang. Ya, membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Kita tahu cerita di atas pasir itu ya. Membangun rumah di atas pasir itu bagaimana? Dan membangun
rumah di atas batu. Kokoh. Batu yang dilihat orang-orang di padang gunung itu hanyalah sosok sang batu. Nah, Yesus Kristus yang berdiri di atasnya, tetapi tidak mereka lihat. Jadi ingat ya cerita tadi waktu Tuhan bilang kepada Musa, bawa tongkatmu, bawa tua-tua bangsa Israel, ya, nanti pukul batu itu dengan tongkatmu, ya. Dan Tuhan bilang di situ di ayatnya, aku akan berdiri di sana, berdiri di atas batu. Ini penjelasannya ya. Ya. Batu yang keras itu tidak dapat dengan sendirinya menghasilkan air. Jadi batu itu hanyalah batu. Ya. Terkadang kita, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang menyembah objek. Menjadi orang-orang yang meninggi-ninggikan objek. Menjadi orang yang menguahkan objek. Saya ingat dulu waktu saya sakit. Ya, sudah sakit parah ini. Ada seorang sahabat datang. Sahabat ibu saya, dia datang. Kami cukup dekat juga. Dia bilang begini ke saya. Pin, ayo. Kita pergi ke ibu, seorang pendoa ada di Tomohon. Ya, kita pergi ke sana. Ya, dia sering mendoakan orang sembuh dan sakit. Waktu itu saya hanya diam dan memperhatikan orang itu. Dalam keadaan tubuh saya yang lemah, ya, tidak berdaya. Saya memperhatikan dan puji Tuhan pikiran sehat saya ada. Pikiran normal saya berjalan. Ya. Oleh karena saya secara pribadi anti. Saya tidak suka pergi kepada seseorang untuk berdoa. Ya. Maksudnya begini. Saya suka pergi untuk mendoakan orang. Tapi saya pergi untuk didoakan oleh seseorang, kepada seseorang pergi untuk didoakan, itu saya nggak suka. Itu tertanam dari dulu. Ya, bahkan sebelum saya pun mengenal pembenaran oleh iman. Ya. Oleh karena saya paham bahwa begini, saya pun bisa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa. Ya. Karena sering terjadi, saudara-saudara, dan ini benar. Itu ibu di sana, di Pineleng, di Tomohon, di Tombatu sana. Bapak itu dia bisa mendoakan orang sakit. Ya. Kita menjadi orang-orang yang menyembah objek. Ya. Kita menjadi orang-orang yang menguahkan objek. Tuhan Yesusnya di mana, saudara-saudara? Ketika kita percaya bahwa orang itu dapat menyembuhkan saya melalui doa-doanya. Ya. Batu yang keras itu tidak dapat dengan sendirinya menghasilkan air. Ibu-ibu pendoa atau bapak-bapak pendoa itu tidak bisa memberikan kesembuhan saya melalui doanya. Ya. Kesembuhan hanya dari Kristus. Seperti batu itu. Nah, kalau kita melihat air yang keluar dari batu itu dan kita sembah batu itu, wah luar biasa batu ini bisa mengeluarkan air. Simsalabim. Kita menjadi orang-orang yang menyembah atau memuji, memuliakan objek. Tidak ada persediaan air yang tidak habis-habisnya yang tersimpan di dalamnya. Yang sekali dialirkan akan terus mengalir dengan segar dan manis. Batu itu tidak memiliki kehidupan. Ya, tetapi Kristus, sang pemberi hidup, berdiri di atasnya. Dan dari dialah air itu keluar. Kadang-kadang pemahaman kita saudara-saudara terbalik ya. Kita tidak perlu berteori karena Alkitab dengan jelas mengatakan kepada saudara dan saya bahwa orang minum dari Kristus. Hal ini pasti ya sudah jelas bagi setiap orang yang mau berpikir tentang masalah ini. Ya, luangkan waktu untuk berpikir tentang hal ini. Sesungguhnya air itu diberikan sebagai jawaban langsung atas
pertanyaan orang-orang yang tidak percaya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tuhan izinkan ada masalah. Masalah terjadi, tapi Tuhan juga yang jadi solusi. Ya. Tetapi ketika ada ketidakpercayaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya. Mereka melihat, ya, perintah Tuhan kepada Musa, pukul batu itu, air akan keluar. Jawaban, ya, dengan memberikan air dari batu yang keras dan kuat di padang gurun yang kering dan tandus, Tuhan menunjukkan kepada bangsa itu bahwa Dia benar-benar ada di antara mereka, karena tidak ada yang dapat melakukan hal itu selain Dia. Pertanyaannya, apakah kutipan ini yang baru saja saya baca atau kita sama-sama baca akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya? Tuhan yang tidak terlihat itu ada di tengah-tengah kita yang sedang menghadapi pergumulan besar, yang sedang menghadapi gelombang-gelombang laut yang besar, gelombang-gelombang pergumulan. Apakah ini bisa menjadi kekuatan buat saudara dan saya? Ya. Tuhan ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita. Saat kita lapar, saat kita haus, saat kita menderita tekanan, saat kita stres oleh karena sakit penyakit. Tetap saudara-saudara, solusinya Tuhan. Mau kemana kita? Ke dukun? Atau ke orang pintar? Atau ke seorang pendoa? Atau kita mau pergi ke percaya batu ini mengeluarkan air? Atau pandangan kita tetap tertuju pada Kristus? Ya. Ini bicara iman, saudara. Tidak lain. Oke, ada tambahan di kutipan kita yang ini. Batu tidak memiliki kehidupan, tetapi Kristus. Baik, kalau belum ada kita lanjut. Kristus sumber kehidupan. Tapi bukan hanya sebagai tamu, Dia ada di antara mereka. Dia adalah hidup mereka. Dan mujizat ini dirancang untuk mengajarkan mereka tentang fakta tersebut. Mereka tahu bahwa air adalah satu-satunya harapan mereka untuk hidup. Dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat bahwa air yang menghidupkan kembali mereka berasal langsung dari Tuhan. Nyata. Secara real terjadi. Tuhan ada di antara kita. Dia adalah hidup kita. Dan mujizat ini dirancang untuk mengajarkan kita, ya, tentang fakta tersebut. Oleh karena itu, mereka yang berhenti untuk berpikir pasti telah melihat bahwa Dia adalah kehidupan dan penyokong mereka. Luar biasa, ya. Bold ini, saudara-saudara. Sadar atau tidak sadar, mereka minum langsung dari Kristus, yaitu mereka yaitu menerima hidupnya di padang gurun. Betapa mulia Tuhan kita. Bagi orang-orang itu adalah tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Sekali lagi saudara-saudara, ditekankan di sini. Sadar atau tidak sadar, mereka minum langsung dari Kristus, yaitu menerima hidupnya. Minum langsung dari Kristus, menerima hidupnya. Ya, di dalam Dia ada mata air kehidupan. Di padang gurun, betapa mulianya Tuhan kita. Saudara, kita bahas tadi di atas.
padang gurun, bagaimana Musa dibawa di padang gurun untuk dibentuk di sana. Dan kita juga sedang menghadapi padang gurun masing-masing, ya, padang belantara masing-masing yang sedang kita hadapi, ya. Bagaimana Tuhan itu mulia di dalam hal itu. Ya, di dalam penderitaan kehidupan kita, betapa mulianya Tuhan di dalam penderitaan kehidupan kita. Dan Dia menjadi selalu sumber air buat kita. Oke, sebelum kita lanjut, ada tambahan saudara-saudara di sini. Ada yang saudara-saudara lihat? Ya, Kak. Silakan. Alvin, jadi ya di sini jelas sekali ya dikasih tahu bahwa bangsa Israel itu minum dari air dari batu itu minum langsung dari Kristus. Jadi yang mereka minum itu memang air langsung dari Kristus. Jadi waktu mereka minum dan mereka merasakan satu kehidupan yang baru, itu jadi di sini kan ditulis sadar atau tidak mereka minum langsung dari Kristus, yaitu menerima hidupnya. Di dalam Dia ada mata air kehidupan. Di padang gurun betapa mulia Tuhan kita bagi orang-orang itu adalah tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Jadi memang jelas sekali ya, itu jadi pelajaran bagi kita bahwa air yang kita minum, kita mendapatkan kehidupan, itu betul-betul kehidupannya Kristus yang kita terima. Ya. Gitu, Kak. Di chapter 21 kemarin kita bahas tentang makan roti dan minum anggur, kan? Tadi saya sudah singgung di awal. Ketika kita makan dengan tidak layak, ya, itu jadi kutuk. Lalu bagaimana makan yang layak? Kita mau percaya kita ini bahwa itu tubuh Kristus, karena Tuhan kan bilang, inilah tubuhku. Sama yang Sister Devi barusan bilang. Apakah kita percaya bahwa ini air kehidupan yang kita minum langsung dari Kristus? Ya. Coba saudara mencoba enggak kutipan ini benar atau tidak? Coba jangan minum sampai besok. Coba aja. Ya. Terima kasih, Sister Devi. Jadi kita di sini Tuhan izinkan melihat segala sesuatu itu, ya, di dalam keadaan yang nyata, real. Dan kalau dia tulis ditulis kemarin saya tekankan, dia tulis begini, akulah jalan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Ya, kita mengaminkan itu. Begitulah apa yang dia tulis. Inilah tubuhku. Waktu dia memberikan roti di upper room saat perjamuan. Ya, kita mengimani ini tubuh Kristus. Begitu juga dengan air. Ya. Luar biasa. Tuhan. Terima kasih untuk tambahan. Ada yang lain? Iya, betul sekali ya. Yang lalu kan kita sudah pelajari jalan keselamatan itu ada di makanan kita. Ya. Ada di hadapan kita, di tangan kita, dan di dalam tubuh kita. Itu dari makanannya yang kita pelajari waktu lalu. Ya. Dan di sini sebenarnya sama, jalan keselamatan itu di dalam air yang kita minum dan kita mengakui itu adalah kehidupan Kristus. Itu sebenarnya kita betul-betul itu jalan keselamatan yang dekat sekali dengan kita, dan itu dengan iman kita pasti memang betul-betul sudah diselamatkan. Jadi itu begitu dekat dengan kita harus mengakui bahwa semua yang kita makan dan air yang kita minum itu betul-betul adalah kehidupan Kristus kepada kita. Kita hanya mengakui itu dan kita selamat. Jadi itu kan iman ya. Jadi aduh, ini luar biasa ya.
dari Puji makanan dan Tuhan. minuman kita, sebenarnya kita itu ada jalan keselamatan dan kehidupan yang sebenarnya kita itu kerajaan surga itu mudah sekali untuk kita. Kita hanya mengakui Tuhan di dalam makanan dan minuman yang kita minum, kita selamat. Jadi aduh, ini pelajaran yang bagus sekali untuk kita. Supaya kita tidak terlalu pikir, aduh susah sekali ya untuk masuk surga. Ternyata di dalam makanan dan minuman kita itu begitu mudah sekali jalan keselamatan itu dari pelajaran ini ya. Dari yang pelajaran Ya, chapter sebelumnya. Baik, terima kasih Kak. ya puji Tuhan ya. Sister Devi. Jadi memang kemarin di akhir-akhir chapter 21 dia bahas tentang itu. Jadi bagaimana makanan kita. Tadi saya juga sempat singgung di awal-awal tadi ya. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya begini, hal-hal yang disebut iman tumbuh ya dengan membaca firman Tuhan. Ya, ini kita dituntun kepada itu. Sekarang kita bisa melihat bahwa segala sesuatu ini real. Firman Tuhan ini real. Nyata. Nah, kalau kita tidak belajar, kita tidak bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa melihat hal-hal ini nyata? Ya kan? Puji Tuhan luar biasa. Terima kasih tambahan, Sister Devi. Masih ada yang lain? Bro. Silakan, brother. Jadi ini ketika Tuhan berikan air, dia berikan dari batu kan. Ya, Ini kalau secara logika batu nggak mungkin mengeluarkan air. Kalau mungkin dari tanah mungkin ada mata air ya, kan. ya, Tapi ini dari batu yang memang batu yang nggak tahu mau disimpan, batu itu simpan air dari mana. Jadi ini makanya dibilang sadar atau tidak sadar, ini orang Israel harus akui bahwa itu memang dari Tuhan ya. Kayak seperti apa namanya, mana itu turun dari langit, mau dari mana lagi kalau itu bukan dari Tuhan. Jadi nggak ada sesuatu celah pun bagi bangsa Israel untuk berpikir itu bukan dari Tuhan ya. Jadi nggak ada celah. Jadi mereka harus tahu memang betul-betul ini air, ini makanan ini berasal dari Tuhan. Jadi makanya di sini dibilang ya, ini memang betul-betul mereka minum air dari Tuhan. Kalau nanti kita akan lihat juga ya, bahwa mereka itu minum kehidupan Tuhan atau tubuh Tuhan atau kehidupan Kristus itu sendiri. Jadi ini jadi pelajaran untuk kita bahwa jadi mereka minum langsung dari Tuhan, tapi apakah mereka menyadari itu atau tidak ya, bahwa Tuhan itu menjadi bagian dari mereka. Nah, mungkin kita akan lihat nanti. Ya, itu aja bro. Terima kasih. betul. Terima kasih, brother. Karena ketika bangsa Israel haus, mereka bertengkar dengan Musa, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan air itu ada keluar dari batu dan mereka minum ya. Yang brother Lauri uraikan tadi, tuntunan peristiwa itu loh tidak bisa kemana-mana lagi selain mempercayai bahwa ini dari Tuhan. Tidak ada pilihan lain bangsa Israel. Ini padang gurun ini. Di waktu lalu saya sering nonton film bagaimana peristiwa-peristiwa padang gurun, orang kehausan, kelaparan. Unta bisa bertahan berapa lama di padang gurun tanpa minum. Memang menderita sekali, susah. Dan peristiwa itu menuntun bangsa Israel untuk hanya bisa melihat ini dari Tuhan. Itu pun kita. Ya. Segala sesuatu hanya dari Tuhan. Seperti ini loh. Sudah pernah, kita kan di Sulawesi Utara ini ada bendi kan, kuda itu. Dan ada istilahnya kacamata kuda. Jadi pandangan kita hanya ke depan, hanya kepada Kristus. Tidak perlu melirik kiri kanan karena tidak bisa. Ya, memang hanya karena Kristus. Itu bangsa Israel dipasang pada peristiwa itu dipasangkan kacamata kuda. Dia mulai ke kiri ke kanan tidak bisa. Dia hanya bisa, oh ini dari Tuhan air ini. Itu luar biasa.
Oke, mungkin ini kita masuk pada Cecilia. Kutipan terakhir ya, ini kita baca. Saya lanjut ya. Oleh karena itu mereka yang berhenti untuk berpikir pasti telah melihat bahwa dia adalah kehidupan dan menyokong mereka. Tadi sudah dibaca ini kalau tidak salah ya. Ya. Sadar atau tidak sadar mereka minum langsung dari Kristus. Oke, kita lanjut di kutipan berikut ini. Manusia harus lebih cerdas daripada ternak. Hal yang membuat perbedaan besar di dunia ini adalah apakah orang-orang mengakui Kristus. Lihat lagi ya. Hal yang menjadi perbedaan besar di dunia ini. Apakah orang-orang mengakui Kristus sebagai sumber kehidupan? Tadi masukan-masukan itu penekanannya ini. Dari Brother Lowry, Sister Devi, ada Corey juga. Apakah kita mengakui Kristus sebagai sumber kehidupan kita atau tidak? Jika kita melakukannya, ya, jika kita minum dengan iman, ya, kita menerima kehidupan rohani dari batu karang. Ingat saudara-saudara, iman menjadi penting dan ini menjadi tema khusus buat kita, tema utama yang diulang-ulang. Jika mereka tidak mengakui Tuhan dalam anugerahnya, jika saudara dan saya tidak mengakui Tuhan dalam anugerahnya yang penuh kasih karunia, maka air itu tidak lebih berarti bagi kita dibandingkan dengan ternak kita. Aduh, ini Wagoner menggunakan istilah hewan ini di sini. Mazmur 49 ayat 20 ya. Tetapi ketika manusia dengan kemampuan mereka yang superior tidak mengenali Tuhan dalam karunia-Nya lebih dari ternak mereka, mereka menunjukkan diri mereka lebih tidak mengerti daripada ternak. Lembu mengenali pemiliknya, tetapi Israel tidak. Ya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara-saudara, bahasa kasarnya ini Wagoner menggambarkan kita ini seperti binatang. Ya. Kalau kita dengan segala apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi kepada kita, dengan segala berkat-berkat dan pertolongan yang Tuhan sudah berikan kita di masa-masa lalu sampai hari ini, ya, dan kita tidak percaya, persis kita binatang, saudara-saudara. Tidak binatang, maksudnya begini, binatang pun tahu, ya, binatang pun tahu. Tapi kita tidak. Mungkin saya koreksi bahasa saya, bukan persis binatang, tapi lebih parah dari binatang. Karena hewan tahu. Tapi apa? Umatku tidak tahu. Mengingat mujizat air dari gunung batu, Tuhan sendiri, ya, kita tidak dapat lebih memahami kekuatan firman-Nya ketika Dia kemudian menyatakan betapa besarnya dosa umatnya yang telah meninggalkannya. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Apa artinya itu, saudara-saudara? Ya. Berhenti, saudara-saudara, berusaha. Berhenti, saudara-saudara, mencari jalan keluar. Berhenti menggunakan kepintaran kita. Berhenti menggunakan solusi-solusi kita. Saudara.
Surrender, serahkan kepada Tuhan. Jangan di saat yang sama kita berserah, kita berdoa, tapi setelah itu, coba yang ini, coba yang itu. Mungkin begini, mungkin begitu. Solusi kita, ingat di atas pelajaran kita tadi, ya. Tuhan yang mengizinkan ujian itu. Tuhan yang mengizinkan saudara dan saya masuk di padang belantara. Tapi dia juga Tuhan yang sama, yang memberikan solusi kehidupan pada kita. Tinggikan dia, tinggikan Kristus. Bergantung terus kepadanya. Jangan kita menggali kolam yang bocor, tidak dapat menahan air. Coba lihat pengalaman-pengalaman kehidupan kita masing-masing. Flashback, kembali lihat kegagalan-kegagalan yang kita buat, ya, melalui menggali kolam sendiri. Bocor, saudara. Nggak bisa tahan air. Sebelum kita tutup, ada tambahan saudara, masukan. Silakan. Halo. Ya, Sister Devi, silakan. Aduh, ya Kak Dolphin, kita baru juga baca sih ayat ini dan lihat yang di Mazmur 49 ayat 20. Di atas kan itu ada ayat yang Mazmur 49 ayat 20 dan itu Ini. lumayan agak keras juga ya. Dibilang manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Aduh, itu apa ya? Di sini kan kalau kita belajar dari apa yang kita sudah pelajari dari sini ya, yang Wagoner jelaskan, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, itu pengertian tentang ini gitu. Maksudnya kalau disesuaikan dengan ini ya, pengertian tentang bahwa mereka tidak mengakui kalau kehidupan mereka adalah kehidupan Tuhan sendiri. Jadi mereka makan dan minum tidak dengan iman, mereka melakukan apa saja yang mereka suka dan mereka pikir dengan kecerdasan mereka atau dengan kepintaran mereka itu memang betul itu mereka punya, tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui bahwa kehidupan mereka adalah kehidupannya Kristus sendiri. Aduh, mereka itu disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Aduh, betul-betul ya kalau memang sia-sia yang kemarin ya kita belajar kalau kehidupan kita akhirnya kehidupan tidak beriman dan di dalam pelanggaran akan hukum-hukum Tuhan, sia-sia sekali kehidupan kita karena kita akan dibinasakan seperti binatang-binatang yang akan mati. Jadi ini lumayan keras juga, maksudnya agak keras juga untuk kita semua yang sudah mempelajari ini. Ini kita harus betul-betul ini harus kita jangan tinggalkan iman yang kita sudah pelajari ini, karena kalau kita tinggalkan ya sia-sia kehidupan kita. Jadi kita harus mengakui di dalam kehidupan kita bahwa kehidupan kita itu betul-betul dari Kristus saja. Jadi pengakuan itu adalah satu pengakuan iman yang sulit sekali kita untuk sulit sekali kita untuk meninggalkan Tuhan. Kalaupun kita jatuh di dalam ujian ya yang Tuhan izinkan, kita pasti akan kembali kalau kita pegang terus pengakuan iman kita ini bahwa hanya Kristus saja, kehidupan kita itu dari Kristus saja. Itu Kak, terima kasih. Yang Sister Devi mau bilang, jangan menggali kolam bagi kita sendiri, kolam yang bocor. Terima kasih untuk tambahan. Itu baik sekali dan sangat menguatkan, puji Tuhan. Bangsa Israel konteks menggali kolam ini dia karena mereka meninggalkan Tuhan, ya, tidak percaya pada Tuhan, dan akhirnya kolam yang mereka buat bocor. Dan ini saya percaya sudah menjadi pengalaman kita juga. Sekarang kita ditegur untuk melihat ini dalam perspektif yang benar, bagaimana bahkan setelah kita belajar ini pun kita lebih dikuatkan untuk bergantung kepada Tuhan di dalam setiap perkara dan terus percaya agar kita selalu dilayakkan makan dengan layak, artinya percaya kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini.
eh, saya ditegur juga dengan pelajaran ini, saya dapat kekuatan dan terpujilah nama Tuhan, saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih, Bible study kita sampai saat ini, sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih sudah bergabung dengan kita, dan sekali lagi nama Tuhan kita muliakan.